Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aryadita dengan NIM 12011947072 dari kelas TI 4303. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan grafik GDP di Indonesia di masa pandemi ini. Pada tahun 2020 ini seluruh negara terinfeksi virus yang cukup mematikan, yaitu virus COVID-19 atau yang bisa disebut dengan virus corona. Virus ini sangat berdampak bagi seluruh negara, khususnya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan dan penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan ini berdampak langsung pada grafik GDP atau grafik Gross Domestic Product yang mengalami pertumbuhan yang minus pada kuartal 2 dan kuartal 3 di tahun 2020. GDP atau PDB, yaitu produk domestik bruto, adalah nilai pasar total dari keluaran suatu negara. Ini adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berada di dalam suatu negara. Maka dari itu, PDB ini sangat berpengaruh dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari grafik PDB di Indonesia pada tahun 2020 ini, grafik pada 2020 ini mengalami penurunan yang bisa dibilang cukup drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan akibat dari mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia. Jika dilihat dari grafik PDB tahun 2020 ini yang dianalisis berdasarkan kuartal, Indonesia resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 ini setelah perekonomian Indonesia tercatat minus dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Secara teori, resesi akan terjadi jika output agregat menurun selama 2 kuartal berturut-turut. Tercatat pada kuartal 3, Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 1,83%, tetapi masih berada di dalam zona minus, yaitu menjadi 3,49%. Dengan begitu, ekonomi Indonesia masuk ke tahap resesi atau minus dalam 2 kuartal berturut-turut, setelah pada kuartal 2 2020 pertumbuhan ekonomi berada di minus 5,32%. Dengan situasi ini, Indonesia memasuki masa resesi. Para pencari kerja akan kesulitan dalam mencari lowongan pekerjaan dalam beberapa bulan ke depan. Pendapatan perusahaan besar dan pelaku usaha pun akan ikut turun dikarenakan berkurangnya daya beli masyarakat. Adapun beberapa cara untuk mengatasi pada masa resesi ini, yaitu mengubah pola konsumsi, menabung, mempersiapkan dana cadangan, menunda pengeluaran yang besar, dan tetap melakukan belanja sehari-hari secara rutin karena ini bisa membantu perekonomian di masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan ini yaitu GDP atau PDB atau yang bisa disebut produk domestik bruto adalah nilai pasar total dari keluaran suatu negara. Yang kedua yaitu resesi. Resesi adalah keadaan di mana sebuah negara mengalami perekonomian yang turun secara terus-menerus dalam 2 kuartal. Yang ketiga, Indonesia saat ini sedang mengalami masa resesi setelah ekonomi yang minus pada 2 kuartal secara berturut-turut. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.